Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syilfa Anissa Hidayah dengan NIM 2010112000541. Saya Jajang Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 2010 11 2076. Saya Kasama Wulandari dengan NIM 2011112000937. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisa kami terkait dengan laporan keuangan DKI Jakarta untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah audit sektor publik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas materi pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan analisis laporan keuangan pemerintah wilayah DKI Jakarta. Adapun tujuan penyusunan laporan sektor publik, diantaranya yaitu untuk memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan, menilai kinerja manajer organisasi, menilai pelayanan, memberi informasi tentang cara memperoleh dan membelanjakan kas, memberi penjelasan dan interpretasi, kemudian menginformasikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan entitas pembuatan laporan sekaligus hasilnya yang sesuai. Berikutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan surplus atau defisit, di mana laporan ini mencatat perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran organisasi sektor publik dalam periode tertentu. Yang kedua ada laporan realisasi anggaran, yang mana laporan ini memberikan informasi tentang penggunaan anggaran yang telah direncanakan dan diotorisasi. Yang ketiga adalah laporan laba rugi. Laporan ini mencatat pendapatan dan biaya organisasi sektor publik dalam periode tertentu. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan aliran kas masuk dan keluar organisasi sektor publik dalam periode tertentu. Dan kemudian yang kelima ada laporan neraca, di mana laporan ini mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas organisasi sektor publik pada akhir periode tertentu. Berikutnya ada laporan kinerja, yang mana laporan ini memberikan informasi tentang kinerja organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam hal finansial maupun non-finansial. Berikutnya yaitu terkait dengan akuntabilitas publik, di mana merupakan kewajiban individu maupun organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanatkan kepada mereka. Salah satu unsur yang penting untuk dilaporkan adalah keuangan. Namun akuntabilitas publik memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama ada alat kontrol berjalannya demokrasi, kemudian ada memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan yang terakhir ada meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu terkait dengan laporan posisi keuangan, yang mana di sini kami melakukan analisa pada laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, yang mana laporan ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan atau stakeholder seperti masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan pemerintah pusat. Yang mana informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2022, serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Berikutnya mungkin teman-teman penasaran apa sih sebenarnya tujuan dari laporan posisi keuangan itu sendiri, yang mana sebetulnya laporan posisi keuangan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi ataupun kinerja keuangan perusahaan, yang mana dengan adanya laporan ini, perusahaan ataupun entitas publik dapat mengetahui posisi utang, modal, dan aktiva bisnis pada saat tutup buku akhir tahun, yang mana laporan posisi keuangan juga menjadi acuan dalam membuat kebijakan strategis yang berdasarkan kondisi keuangan yang telah dilaporkan, baik itu dalam hal pengembangan operasional, langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan performa keuangan perusahaan agar lebih baik pada periode mendatang. Baik, berikut merupakan laporan posisi keuangan ataupun neraca dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan laporan posisi keuangan ataupun neraca yang tadi teman-teman lihat,
yang mana di dalamnya terdiri dari aset yang merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Contoh aset meliputi kas, piutang usaha, persediaan barang dagangan, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang mana suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut pertama diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan per unit, atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun dari tanggal neraca, atau mana berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Berikutnya, aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan ke dalam 6 bidang atau golongan termasuk konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Oke, untuk berikutnya ada kewajiban yang merupakan utang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh suatu perusahaan ataupun instansi publik kepada pihak lain. Contoh kewajiban meliputi utang usaha, utang bank, utang obligasi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada ekuitas yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban suatu perusahaan atau instansi publik, yang mana ekuitas juga dapat diartikan sebagai hak pemilik atas sumber daya ekonomi suatu perusahaan. Berikutnya saya akan melakukan analisis dan penjelasan terkait dengan laporan posisi keuangan. Pertama yaitu terkait dengan kas. Kas merupakan aset yang paling lancar atau liquid, merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas, maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar, dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam bayar utang. Kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand, rekening giro, dan rekening deposito. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas di bendahara pengeluaran sekolah adalah saldo dana yang mencakup seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan, meliputi sisa pengisian kas dan potongan PFK di bendahara pengeluaran sekolah. Untuk yang selanjutnya adalah piutang. Piutang pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 10.901.953.320 rupiah, yang dimana adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh suku Badan Pendapatan Usaha, unit daerah pelayanan PKB dan BBNKB Kota Administrasi, dan 43 UPPD, yang dimana dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari APBD kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan yang dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian, dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan ke dalam 6 bidang atau golongan yang termasuk konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Yang selanjutnya adalah kewajiban.
Utang bunga kepada pemerintah pusat merupakan perhitungan aktual atas yang pertama, bunga yang timbul atas utang jangka panjang naskah dari penerusan perjanjian pinjaman atau NP3 proyek JD nomor SLA 1247 DSMI 2012. Penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah. Pinjaman dari NPWP nomor SLA 124 DSMI 2012 tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, bunga yang timbul atas utang jangka panjang, pinjaman dari naskah penerusan perjanjian pinjaman atau NP3, proyek MRT nomor 1263 DSMI 2016, penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen. Pinjaman dari NPWP nomor 1263 DSMI 2016 tersebut diberikan untuk pembiayaan pembangunan proyek MRT Pace Lebak Bulus Bundaran HI dan Pace 2 Jakarta Kota Bundaran HI, dan pendapatan diterima di muka adalah pembayaran yang diterima oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Dan selanjutnya adalah laporan realisasi anggaran. PSAP terkait LRA. Laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. LRA ini dia menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas memberikan pedoman dalam penyajian LRA. PSAP ini menetapkan dasar-dasar penyajian LRA untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. PSAP nomor 2 juga memberikan informasi tentang isi LRA, akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi surplus atau defisit, akuntansi pembiayaan, dan lain-lain. Dan maksud dan tujuannya ini dari LRA ini adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi anggaran, belanja pembiayaan, dan sebagainya. Dan kemudian LRA ini itu bertujuan untuk membandingkan jumlah anggaran dengan realisasinya pada satu periode. LRA digunakan sebagai alat kontrol berjalannya demokrasi, memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya adalah penjelasan teori penganggaran sektor publik serta menjelaskan capaian realisasi anggaran pemerintahan. Penganggaran sektor publik adalah proses penentuan jumlah alokasi dana dalam proses pemrograman dan aktivitas dalam suatu moneter yang mencakup perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik, yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional, dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Laporan realisasi anggaran atau LRA pemerintah DKI Jakarta tahun 2022 menunjukkan bahwa total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022 sebesar 77,80 triliun, yang dimana dari APBD tersebut realisasi penerimaan mencapai 67,30 triliun atau 86,50 triliun dari target, dan realisasi pengeluaran mencapai 64,30 triliun atau 84,17% dari target. Untuk yang selanjutnya adalah analisis dan penjelasan terkait LRA yang disampaikan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 77 triliun 796 miliar 647.728.301 rupiah, dan realisasi sampai 67 triliun 290 miliar
Rp479.172.308 atau 86,50% dari target. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.469.973.308 atau 2,63% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang sebesar Rp65.597.999.000 yang dimana realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp45.404.404.729.501. Pendapatan transfer sebesar Rp18.850.879.549 dan lain-lain dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima, peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat agar realisasi penerimaan retribusi daerah dapat dicapai dengan optimal. Yang ketiga, dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan retribusi daerah, peningkatan pengawasan di lapangan, dilakukan koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait, dan yang terakhir, pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui sistem informasi manajemen pendapatan daerah SIMPAD. Untuk yang selanjutnya adalah laporan perusahaan saldo anggaran lebih PSAP terkait LPSAL, PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, dan PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas memberikan pedoman dalam penyajian laporan perusahaan saldo anggaran lebih atau yang biasa yang kita sebut adalah LPSAL, yang dimana LPSAL ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIKPA, tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyelesaian lain yang diperkenankan. LPSAL ini disusun oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara, daerah, dan atau sebagai kuasa bendahara umum negara atau daerah. LPSAL ini juga disusun oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan perusahaan saldo anggaran lebih. PSAP terkait laporan perubahan saldo anggaran lebih. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas memberikan pedoman dalam penyajian tentang perusahaan saldo anggaran lebih atau LPSAL. LPSAL adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai saldo anggaran lebih atau SAL yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada akhir periode pelaporan. SAL adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, SILPA atau SIKPA, tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan tahun berjalan, serta analisis dan penjelasan terkait laporan perubahan saldo anggaran lebih, Provinsi DKI Jakarta. Nilai saldo anggaran lebih per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.996.664.254. Saldo kas di neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.451.267.637.637 merupakan jumlah seluruh uang yang ada di dalam penguasaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SILPA tahun 2022. Selisih antara kas di neraca dengan SILPA tahun 2022 sebesar Rp38.554.603.383 dikarenakan pada saat saldo kas di neraca terdapat komponen non-SILPA yang terdiri dari potongan PFK belum disetor. Uang muka pasien di RSUD sebesar
Rp594.485.630. Uang jaminan kerjasama sebesar Rp2.052.981.500. Uang titipan sebesar Rp2.515.902.372. Uang muka jasa BLUD sebesar Rp4.500.000 dan kas lainnya sebesar Rp32.785.735.735. Selain itu, terdapat bagian silpa yang tidak berbentuk kas, melainkan dalam bentuk piutang pengembalian kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp384.050.319. Laporan operasional, PSAP terkait laporan operasional. PSAP nomor 12 tentang laporan operasional memberikan pedoman dalam penyajian laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional. Maksud dan tujuan dari laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuan dari laporan operasional yaitu untuk memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban, surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan ini juga memberikan informasi kepada para pemimpin perusahaan agar dapat membuat keputusan yang cepat dan akurat. Berikut terlampir laporan operasional Provinsi DKI Jakarta yang berakhir pada tahun 2022 dan 2021. Perbedaan laporan operasional dengan laporan realisasi anggaran. Laporan operasional memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu, sedangkan laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang penggunaan anggaran yang telah direncanakan dan diotorisasi. Perbedaan utama laporan operasional dan laporan realisasi anggaran yaitu dalam cangkupan informasi yang disajikan. Laporan operasional memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu perusahaan, sedangkan laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan anggaran yang telah direncanakan. Analisis dan penjelasan terkait laporan operasional. Kelompok kegiatan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional dan beban laporan operasional yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah pendapatan laporan operasional yang dikurangi dengan jumlah beban laporan operasional. Kelompok kegiatan non-operasional terdiri dari surplus non-operasional dan beban non-operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2022. Laporan perubahan ekuitas PSAP terkait laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas memberikan pedoman dalam penyajian laporan perubahan ekuitas. Maksud dan tujuan laporan perubahan ekuitas yaitu laporan perubahan ekuitas, laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dari laporan perubahan ekuitas yaitu untuk memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemimpin perusahaan agar dapat membuat keputusan yang cepat dan akurat.
Di samping saya yaitu laporan perubahan ekuitas Provinsi DKI Jakarta yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Analisis dan penjelasan terkait laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus atau defisit laporan operasional, dan ekuitas akhir. Analisis dan penjelasan terkait laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas selama 1 tahun anggaran. Laporan arus kas disajikan dengan pendekatan arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan, serta aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2022. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data arus kas per 31 Desember 2022, pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Ibu Kota Jakarta mampu membiayai aktivitas operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk dan jumlah arus kas keluar. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 yaitu sebesar 8 triliun 578 miliar 296 juta 946.978 rupiah. PSAP terkait laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar suatu entitas pelaporan selama periode tertentu. PSAP terkait laporan arus kas nomor 3 tentang laporan arus kas memberikan pedoman dalam penyajian laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas sendiri yaitu untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar suatu entitas pelaporan selama periode tertentu, dan memberikan informasi kepada pemimpin perusahaan agar dapat membuat keputusan yang cepat dan akurat. Di sini ada laporan arus kas Provinsi DKI Jakarta yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. PSAP terkait catatan atas laporan keuangan, yaitu PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, memberikan pedoman dalam penyajian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Tujuan dari catatan atas laporan keuangan yaitu memberikan penjelasan lebih lengkap dan transparan mengenai aspek-aspek tertentu dari laporan keuangan. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga bertujuan untuk membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan, sehingga bisa memberikan nilai yang komprehensif terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.